Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu terapkan 5M. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafid sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Taman. Dan juga saya sebagai Satgas Anti Narkoba di lingkungan SMP Negeri 2 Taman. Di kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan seputar gagasan anti narkoba SMPN Negeri 2 Taman, yang mana harapan Bapak agar nanti anak-anak paham betul tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar tidak terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa perhatikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Ini adalah tampilan dari bahaya narkoba dan bagaimana strategi untuk pencegahannya. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, mengatakan Indonesia darurat narkoba. Dasar hukum yang mengatur tentang peredaran narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Kepala BNN-RI. Permasalahan narkoba di Indonesia adanya geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah, demografis yang sangat besar menjadikan pasar yang potensial peredaran gelap narkoba. Kemudian peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Minimnya fasilitas dan stigma terhadap penyalahgunaan narkotika, adanya sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah, modus operandi dan variasi jenis yang semakin berkembang, adanya lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba, dan juga kerugian akibat penyalahgunaan narkoba. Ancaman perkembangan dari narkoba yakni 803 beredar di dunia, yang mana 74 jenis beredar di Indonesia dan 66 jenis yang telah diatur oleh Kemenkes dan 8 jenis yang masih belum diatur oleh Kemenkes. Dalam perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi maupun mengedarkan narkoba dengan lebih murah, mudah dan tidak terdeteksi, yakni melalui survei market. Peredaran narkoba dilakukan melalui jaring sosial dan website. Yang kedua, melalui deep web market. Peredaran dilakukan melalui jaringan internet yang tersembunyi, yang sangat sulit dilacak. Kemudian, crypto market, yakni menggunakan cryptocurrency melalui internet, yang mana tidak dapat dilacak dan identitas yang tersembunyi. Penyalahgunaan narkoba bisa diklasifikasikan menjadi 4, yakni yang pertama adalah coba pakai, yang mana 979.000 jiwa, kemudian candu suntik, yakni 33.000 jiwa, kemudian teratur pakai, yakni 776.000 jiwa, kemudian candu non suntik, yakni 1.519 juta jiwa. Penyebab penyalahgunaan narkoba memiliki 3 faktor, yakni faktor yang pertama adalah faktor individu. Adanya penasaran, kesempatan, dan tekanan atau jebakan dari oknum tertentu. Kemudian yang kedua, adanya faktor lingkungan. Pengertian yang salah tentang narkoba, kemudian adanya ajakan teman, dan adanya lingkungan narkoba di sekitar. Yang ketiga, adanya faktor zat yang terkandung dalam narkoba, yang mana memiliki efek percaya diri atau gairah, sehingga mengakibatkan semakin menambah dosis untuk mendapatkan efek tersebut. Kemudian adanya zat yang ketergantungan secara fisik maupun psikis. Kemudian zat yang di dalam narkoba itu bisa menghilangkan efek rasa sakit yang diderita. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan ada 3, yakni 59% adalah pekerja,
kemudian pelajar sekitar 24%, kemudian populasi umum yakni sekitar 17%. Narkoba atau yang bisa disebut narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yakni bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang bisa menimbulkan efek ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan serta menimbulkan efek ketergantungan. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yakni golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, memiliki ketergantungan kuat, seperti contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 yakni pilihan terakhir untuk terapi, yang memiliki ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan pertama, contohnya morfin, epidin. Serta golongan ketiga yang biasa disering untuk terapi, yang memiliki ketergantungan lebih ringan, contohnya kodein. Untuk psikotropika, yakni zat atau obat yang alami maupun sintetis, bukan narkotika, yang memiliki pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yakni golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dan memiliki ketergantungan yang kuat. Untuk golongan 2 bisa untuk terapi, tapi menjadi pilihan terakhir karena memiliki ketergantungan tinggi, tapi lebih kurang dari golongan pertama. Untuk golongan 3 sering untuk terapi karena memiliki ketergantungan sedang. Untuk golongan 4 ini biasanya untuk terapi karena memiliki ketergantungan ringan. Kemudian zat adiktif lainnya, yakni bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika, yang juga dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, seperti minum-minuman alkohol, zat inhalasi atau ngelem, kemudian juga nikotin atau rokok. Narkoba yang paling banyak digunakan ganja, sabu, dan ekstasi. Ini adalah efek narkoba terhadap susunan saraf pusat, yakni stimulan atau gangguan sistem efek saraf dan juga serangan jantung. Kemudian depresan, yakni efeknya mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan konsentrasi. Halusinogen, yakni efeknya menghasilkan satu spektrum yang memiliki pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Kemudian lainnya, ini sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Bagaimana proses terbentuknya ketergantungan kepada narkoba? Yakni pertama adalah kompromi, mau bergaul dengan pemakai narkoba, yang kemudian diawali dengan coba-coba karena segan menolak ajakan teman. Kemudian adanya toleransi yang menyimpang, sehingga pemakaian nasional hanya ketika saat bergaul. Selanjutnya, pemakaian secara situasional, ini hanya ketika kesal, sedih, kecewa, atau ada masalah. Kemudian menjadi kebiasaan yang jadi semakin sering dan tidak perlu dipengaruhi oleh pemakaian yang situasional. Kemudian puncaknya, yakni tahap ketergantungan. Bila tidak memakai, dia akan menjadi sakau yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh yang akhirnya meninggal. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ada 4, yakni yang pertama diri sendiri atau pribadi, yang mana dia memiliki penasaran atau kesempatan ketika dia ada masalah dan pelariannya adalah narkoba. Kemudian dari keluarga, biasanya terjadi pada keluarga yang kurang harmonis, kurang bahagia, atau biasanya disebut broken home. Kemudian dari lingkungan, karena ada
Kemudian adanya kelompok atau sindikat, yang mana sindikat atau kelompok biasanya memberikan iming-iming kepada korban untuk pengguna narkoba atau pengedar narkoba dengan iming-iming material yang sangat-sangat besar. Kebijakan dan strategi untuk dalam penanganan narkoba, yakni mengkomitmenkan diri, mengregulasi anti narkoba, mengkonsolidasi kekuatan, kemudian bersih dari narkoba, dan mendeteksi dini bagi diri sendiri. Kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba, yakni ada dua model. Yang pertama adalah voluntary, penyalahgunaan narkoba secara sukarela melaporkan diri kepada pihak berwajib dan akan tidak dituntut pidana dalam 2 kali masa perawatan dan direhabilitasi secara gratis. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan narkoba atau bukan pengedar secara compulsory yang tertangkap dan tidak melaporkan diri kepada petugas akan diperiksa secara hukum, tapi direkomendasikan rehabilitasi dan ditetapkan atau diputuskan menjalani hukuman. Bila ada keluarga atau teman sebagai penyalahguna narkotika, kita bisa membawa dan melaporkannya pada IPWN atau petugas narkoba. Maka nantinya petugas dari IPWN akan segera melakukan rehabilitasi kepada pengguna narkotika tersebut, dan pengguna narkotika akan menerima kartu untuk wajib lapor kepada petugas selama masa rehabilitasi. Hukuman pidana bagi yang kedapatan memiliki narkoba atau obat terlarang, maka akan dikenakan sanksi dari pasal 111 ayat 2 sampai pasal 124 ayat 2, yang mana sanksi paling ringan adalah 3 tahun masa penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Kemudian yang paling berat adalah hukuman mati atau seumur hidup dengan denda sampai 10 miliar rupiah. Yang perlu diketahui bagi pengguna obat-obatan terlarang atau narkoba, yakni untuk menghilangkan kebiasaan kebahagiaan dalam perjuangan seumur hidup, adanya risiko kehilangan pekerjaan di depan mata, mencoreng nama baik institusi tempat dia sekolah atau bekerja, keluarga yang terabaikan dan berantakan, karir, masa depan hancur, serta dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan karena dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian juga kambuhnya mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali itu sangat tinggi. Banyak korban narkoba menjadi penjahat atau pencuri agar bisa membiayai mereka menggunakan narkoba. Korban narkoba bukan hanya membuat dirinya menderita, tapi juga keluarga, teman, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita. Pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam narkoba, yakni yang pertama adalah mendidik dan membina kader atau jaringan anti narkoba di lingkungan sekolah. Yang kedua, menciptakan kelompok aksi pelajar anti narkoba. Yang ketiga, aturan sekolah yang jelas dan tegas melarang narkoba. Yang keempat, pengawasan ortu bersama dengan aparat dan masyarakat. Yang kelima, mengintegrasikan pengetahuan tentang narkoba di dalam mata pelajaran sekolah. Langkah lain yang bisa digunakan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah adanya keterlibatan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum berkoordinasi untuk menghentikan peredaran narkoba di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di sekolah, yakni dengan melakukan kampanye sekolah
kemudian melakukan penyuluhan, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya mengintegrasi pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan keterampilan sosial di dalam kurikulum sekolah. Pengadaan kebijakan tentang anti narkoba yang jelas. Yang selanjutnya melakukan pelatihan satgas atau kader sekolah tentang strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk kesimpulan dari penjelasan saya, narkoba memiliki efek negatif dari segala sisi. Memiliki efek negatif pada tubuh, merusak tubuh, kemudian merusak hubungan dengan saudara, keluarga, teman. Jadi, katakan tidak pada narkoba, karena tanpa narkoba masa depan lebih baik. Untuk akhir kata, terima kasih karena atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.